Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Teknologi Komunikasi dan Informasi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami melalui video ini. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Dan anggota kelompok kami yaitu ada aku, Dwi Prasetyo, dan ada Hadik Faris Mustafa, Nurulia Anissa Putri, Sahrul Firmansyah, dan Muhammad Dafar Rafif. Selamat menyaksikan. Ekspansi bisnis melambat. Kurs dolar Australia naik di kala pandemi. Melansir dari Investing pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, dolar Australia menguat 0,18% ke 10.895,90 rupiah pasar spot. Dengan demikian, dolar Australia kini menuju penguatan 3 hari beruntun setelah kemarin menguasai tipis 0,07% dan di awal pekan melesat lebih dari 1%. Market hari ini melaporkan aktivitas sektor manufaktur yang dilihat dari Purchasing Managers Index PMI bulan Juni turun menjadi 56,1 dari bulan Mei 60,4. Sementara PMI sektor jasa turun menjadi 51,5 dari sebelumnya 53. Pelambatan ekspansi bisnis di Australia terjadi akibat lockdown yang diterapkan di negara bagian Victoria di awal bulan ini. Hal tersebut menunjukkan bagaimana cepatnya COVID-19 mempengaruhi dunia usaha jika penyebarannya kembali meluas. Momentum pertumbuhan sektor swasta di Australia melambat di bulan Juni tetapi masih berada di level yang kuat untuk mengindikasikan perkembangan kondisi ekonomi selama masa pemulihan akibat pandemi COVID-19, kata Jin Pang, Direktur Asosiasi Ekonomi di IHS Markit. Australia memberikan bantuan 836 miliar ke Indonesia. Dikala negara lain mengalami keterpurukan akibat COVID-19, Australia justru masih dapat memberikan bantuan ke negara lain dengan jumlah uang senilai 836 miliar ke Indonesia. Bantuan ini direncanakan untuk keperluan pembelian vaksin, seperti yang dikatakan Kementerian Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pemerintah Australia mau mendonasikan 77 juta dolar Australia untuk vaksin. Memang vaksin belum dapat karena memesannya lewat Sovax, ucap Budi saat konferensi pers PPKM darurat secara virtual. Hal ini menandakan bahwa Australia merupakan salah satu negara yang masih tergolong aman dan baik dalam mengatasi pandemi COVID-19. Bantuan selain memberikan bantuan ke negara lain, Australia juga memberikan bantuan kepada warganya yang terdampak lockdown dengan bantuan tunai hingga kini. Akan tetapi, pemerintah Australia juga telah menyampaikan bahwa bantuan tunai akan dihentikan apabila vaksinasi kepada masyarakat sudah mencapai 80%. Australia melaksanakan peluncuran vaksin COVID-19 di tengah protes atas kampanye vaksin. Kampanye yang dilakukan memprotes penggunaan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, itu hanya sebagian masyarakatnya saja. Australia menargetkan pemberian vaksin sekitar 60.000 dosis yang diawali kepada pekerja penanganan pandemi di garda terdepan, seperti nakes, karyawan karantina hotel, dan polisi. Dan juga Australia memasukkan daftar penghuni panti jompo sebagai kelompok penerima vaksin. Australia dinobatkan sebagai salah satu negara paling sukses di dunia dalam menangani virus corona. Kampanye vaksinisasi di Australia dimulai dengan vaksin buatan Pfizer-BioNTech dan tahap selanjutnya akan menggunakan vaksin AstraZeneca yang diproduksi secara lokal. Dongkrak sektor pariwisata dengan harga tiket pesawat setengah harga. Setiap negara sedang berusaha untuk memulihkan ekonominya, salah satunya di sektor pariwisata. Australia sendiri menawarkan harga untuk berpariwisata dengan harga tiket setengah harga. Ada sebagian wisata disubsidi oleh pemerintah Australia. Pemerintah mengungkapkan bahwa program subsidi yang memakan anggaran 1,2 miliar Australia itu atau sekitar 13,3 triliun bertujuan membangkitkan sektor pariwisata domestik di tengah
pandemi. Perdana Menteri Scott Morrison mengungkapkan bahwa paket atas 800.000 tarif penerbangan murah itu yang akan ditawarkan akan membangkitkan minat warga Australia untuk mengunjungi wilayah lain di negeri kanguru itu. Terima kasih telah menonton.